Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tangerang. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Sri Wahyuni dari SD Negeri Pondok Bahar 5. Dan saya Hepriadi Zaicili dari SMKS Grafika Kota Tangerang. Dan saya Cecep Arianto dari SDN Negeri Panunggangan 2 Pinang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Jai. Sini Pak Jai. Ya, Bu Haji, punten, sehat. Alhamdulillah. Pak Jai, apa kabar hari Alhamdulillah, ini? baik. Iya, alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Pak Jai. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada kesempatan ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai. Apakah sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah sesuai dengan Alur Tirta? Bagaimana Pak Jai memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa pertanyaan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Jai, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Jai yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama, kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dari coachee yang nanti Bu Haji. Jadi saya sebagai coach, saya akan mendengarkan secara aktif yang disampaikan atau direfleksikan dari coachee saya. Kemudian juga setelah itu saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya, Bu Haji. Ya. Oh ya, seperti itu ya. Jadi ada 3 tahapan ya Pak Jai ya. Mendengarkan, mendengarkan secara penuh ya. Secara penuh, secara aktif dan juga Dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Sekarang pertanyaan yang kedua ya Pak Jai ya. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik? Yang spesifik ingin saya kembangkan khususnya yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik, berarti mendengarkan secara aktif dan mempertanyakan pertanyaan yang berbobot ya Pak Jai ya. Pertanyaan ketiga yang akan saya tanyakan, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Jai dalam proses coaching kali ini? Indikator keberhasilan saya dalam meng-coaching coachee saya yaitu tentunya ketika coachee saya itu bisa menemukan sebuah solusi dari dirinya sendiri. Ya. Dan saya tidak akan banyak memberikan saran, tetapi menggali permasalahan dan juga menggali teman-teman yang saya coaching itu untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi ketika teman coaching menemukan solusinya dan sudah bisa membuat sebuah rencana dan tindakan aksi nyata ke depannya, berarti indikatornya sudah berhasil. Oh iya, baik Pak Jai. Kiranya cukup sekian ya para observasi kita pada kali ini. Selanjutnya Pak Jai silahkan melakukan coaching pada coachingnya. Semoga lancar dan berhasil ya Pak Jai. Terima kasih. Silakan Ganggu nih Pak Jai ya. Jangan ganggu, biasa aja Pak Cecep, santai. Kita hari ini kucing sengaja saya panggil Pak Cecep. Iya. Kita mau melakukan kucing karena kan Pak Cecep kita sudah memasuki masa supervisi akademik minggu-minggu ini. Nah, saya pengen menggali lebih banyak dari Pak Cecep. Oke? Oke Pak Siap. Jai. Nah, Pak Cecep, jadi gini. Tujuan dari kucing ini yaitu saya ingin tahu apa sih yang ingin Pak Cecep capai gitu, secara umum ya, yang ingin didapatkan dari Cakupan ini. ya dari proses kucing ini maupun
supervisi akademik yang nanti akan kita hadapi. Tentunya saya ketemu Pak Jai juga tidak terlepas dari ada masalah nih dari saya nih yang ingin saya bahas kali ini nih Pak Jai. Saya ingin ini bagaimana nih diri saya bisa meningkatkan produktivitas saya tanpa mengorbankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi saya Pak Jai. Begitu Pak Jai. Itu masalahnya Pak Jai. Jadi Pak Cecep punya masalah itu. Nah, kira-kira kalau diidentifikasikan yang menyebabkan masalah itu terjadi, penyebab utamanya apa sih Pak Cecep? Saya dalam hal ini kadang merasa nih Pak Jai bahwa waktu saya itu sering tersita untuk hal-hal yang tidak penting di dalam pekerjaan saya. Kemudian hal ini juga membuat saya nih kesulitan untuk memiliki waktu yang berkualitas. Terutama waktu yang berkualitas di rumah saya itu berkurang tuh Pak Jai. Itu gimana ya Pak Jai? Waktu yang seperti apa tuh yang berkualitas? Contohnya waktu sama keluarga saya, waktu istirahat saya, kadang saya masih terpikirkan pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas di sekolah saya gitu Pak Jai. Jadi banyak pekerjaan rumah, pekerjaan di pekerjaan sekolah Pak Jai yang belum tuntas dibawa ke rumah. Di rumah masih kepikiran aja nih Pak Masih Jai. kepikiran lah ya walaupun nggak dikerjain juga. Betul Pak Jai. Iya. Ya Pak Cecep berarti kan sudah tahu ya persoalannya apa dan juga kendala utamanya apa, penyebabnya apa. Kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Cecep untuk ya mengurangi lah minimal ya, ataupun menyelesaikan masalah Pak Cecep gitu? Yang saya lakukan nih Pak Jai untuk mengatasi masalah yang saya hadapi tadi nih Pak Jai, saya sudah mencoba nih Pak Jai membuat jadwal yang lebih teratur, tetapi tetap saja nih seringkali saya harus bekerja lembur karena ada banyak hal-hal yang mendadak yang harus saya lakukan di dalam pekerjaan saya itu Pak Jai. Itu gimana ya Pak Jai? Jadi saya sudah mencoba buat jadwal teratur nih Pak Jai, sudah terarah, sudah teratur, tapi tetap aja kadang terbentur dengan hal-hal yang mendadak, jadi tambahan lagi, jadi membuat saya merasa kurang nyaman tuh Pak Jai, begitu Pak Jai. Ya, jadi Pak Cecep nih udah bagus sebetulnya, udah membuat rencana untuk membagi waktu kan? Iya betul Pak Jai. Manajemen waktu, tapi mungkin kita juga perlu lagi menggali beberapa teknik, seperti contohnya membagi waktu kerja menjadi beberapa interval ya, sehingga setiap pekerjaan kita bisa lebih baik lagi masalah manajemen waktunya. Nah, kira-kira kita cobalah kita buat rencana aksi bersama, gimana? Iya betul. Saya sih sudah membuat jadwal nih Pak Jai yang cukup teratur, dan tentunya saya rasa sih sudah cukup membantu saya nih. Tetapi yang saya rasakan itu saya tuh masih merasa kewalahan Pak Jai, karena tidak bisa memprediksi gangguan yang akan muncul tiba-tiba Pak Jai. Seperti itu Pak Jai. Masih ada gangguan yang muncul itu seperti apa sih Pak Cecep? Sekarang tuh saya contohnya nih, saya sudah membuat planning rencana hari ini mengerjakan ini dan ini, ternyata ada lagi tugas tambahan yang tidak saya duga-duga. Contohnya misalnya diberi tugas tambahan menjadi narasumber, jadi kan saya harus melakukannya itu Pak Jai, padahal saya sudah membuat tuh jadwal teratur, padahal itu sudah cukup membantu saya tuh Pak Jai. Itu mungkin ada gangguan-gangguannya yang muncul seperti itu, yang saya rasa itu gangguan yang tidak terduga Pak Jai. Gitu. Setiap diberikan tugas yang mendadak, tugas tambahan, Pak Cecep selalu mengiyakan. Ya mungkin saya merasa cukup, mungkin Pak Jai cukup bisa mengerjakan, tapi
mungkin saya juga perlu lebih tegas lagi ya kali Pak Jaya dalam menentukan prioritas pekerjaan yang saya lakukan kali Pak Jaya. Iya itu karena setiap tawaran selalu diiyakan sama Pak Cecep. Ya udah mungkin nanti saya mungkin coba akan lebih tegas lagi dalam menentukan prioritas pekerjaan saya. Kemudian saya juga akan belajar untuk mengatakan tidak nih pada hal yang tidak kira-kira tidak mendesak banget nih yang harus saya kerjakan pada saat itu. Mungkin saya akan mengatakan tidak. Mungkin itu aja Pak Jaya. Jadi rencananya ke depan udah tahu lah Pak Ya, Cecep. ya Pak Jaya. Betul Pak Jaya. Mulai tadi mengatur jadwal, terus memilih-milih tawaran. Menentukan prioritas yang tidak penting nanti bisa besok saya kerjakan lagi ya Pak Jaya. Oke, Pak Cecep terakhir nih sebagai bentuk tanggung jawab ya. Sekarang mari kita sepakati ya tanggung jawab masing-masing. Pak Cecep pastinya nanti akan mencoba menerapkan rencana yang tadi sudah Pak Cecep konsep. Iya betul Pak Jaya. Selama kedepannya ya. Iya. Apa ada range target tertentu? Misalkan di uji coba selama seminggu ke depan atau sebulan ke depan gitu Pak Cecep. Ya, mungkin saya akan mulai dengan membuat daftar prioritas dulu nih, prioritas harian dan komitmen untuk tidak menyimpang dari rencana yang saya buat. Kemudian kecuali ada sesuatu yang benar-benar penting baru akan saya kerjakan. Mungkin seperti itu aja sih Pak Jay, rencana yang akan saya buat itu aja ke depannya. Mudah-mudahan dengan menentukan dan membuat daftar prioritas harian pekerjaan yang akan saya lakukan dengan berkomitmen seperti itu, yang tidak menyimpang dari rencana yang sudah saya buat, saya rasa saya bisa sih mengerjakan pekerjaan yang sudah saya rencanakan itu Pak Jay. Tetap saya akan mendukung Pak Cecep. Baik Pak Jay. Juga nanti saya akan pantau perkembangan Pak Cecep. Yang pasti jangan ragu Pak Cecep ya, buat menghubungi saya kalau nanti ada kesulitan. Saya yakin Pak Cecep bisa melakukan itu. Sesi selanjutnya saya temuin Pak Jay lagi ya. Siap. Nanti kita akan bicarakan lagi tentang masalah yang yang saya hadapi tadi. Oke, terima kasih Pak Jay. Terima kasih Pak Cecep. Terima kasih. Terima kasih Pak Jay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam Pak Ji. Pak Jai, tadi Pak Jai sudah melakukan coaching terhadap Pak Cecep. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi nih Pak Jai. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak Zai inginkan? Ya, jadi sebagai coach ya, saya melakukan coaching itu kemarin dengan menggunakan Abu Tirta. Ya. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi pada coaching, pada Pak Cecep, dan juga setelah itu menggali untuk Pak Cecep bisa menemukan solusinya sendiri dan juga bisa membuat rencana aksi beliau. Dan juga terakhir adalah menyepakati bersama sebagai bentuk tanggung jawab agar rencana aksi yang dibuat itu benar-benar dilakukan, dan saya sebagai coach juga terus memantau perkembangan dari kunci saya Pak Cecep. Oh iya, baik. Menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan baik Pak Jai dan sudah sesuai dengan Alu Tirta. Dan juga Pak Jai sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Pak Cecep sehingga bisa menemukan solusi pada permasalahan ini, dan juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Jai, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Kalau kemarin kan memang yang ingin ditingkatkan adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada coaching. Dan setelah melaksanakan coaching kemarin, kedepannya saya juga ingin meningkatkan kompetensi untuk memberikan umpan balik yang konstruktif bagi kunci-kunci saya gitu, termasuk kemarin Pak Cecep. Jadi memang saya agak kurang sepertinya kemarin memberikan umpan balik yang positif bagi kunci ya. Nah, kedepannya itu yang akan saya tingkatkan lagi Pak Haji.
Semoga kedepannya bisa merasakan coaching lebih baik lagi ya Pak Zai ya. Baik Bu Haji. Kiranya demikian Pak Zai observasi kita. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri. Bagaimana kabar nih kira-kira hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cecep, alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Cecep hari ini? Baik Ibu, sama dengan saya juga. Alhamdulillah kabarnya baik. Rencana hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya bersama coach Ibu ya? Iya betul Pak. Jadi gini Bu, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai langkah awalnya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Sri. Pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan pada hari ini. Pertama, pada kesempatan ini coach akan saya amati, akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian apa belum. Kemudian apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian bagaimana sih Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach Ibu. Kemudian bagaimana juga coach Ibu merespon atau menanggapi tentang pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian jangan lupa pada kegiatan ini untuk pertanyaan dengan prinsip coaching diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi digunakan juga ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan adalah kira-kira Ibu Sri kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh baik Pak Cecep. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching saya hari ini adalah yang pertama mendengarkan secara penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya. Berarti ada 3 indikator pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan yang kedua nih Bu, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik lagi dari 3 poin yang tadi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching saya kali ini, yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Bu ya. Itu nanti mudah-mudahan bisa Bu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih Bu, masih ada kira-kira indikator yang bagaimana sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan pada coaching saya kali ini adalah yang pertama menemukan permasalahan pada coaching saya. Setelah saya menemukan permasalahan pada coaching saya ingin menemukan solusinya, solusi dari permasalahan coaching saya tersebut. Gitu ya, berarti menemukan permasalahan dan menemukan solusinya ya. Gitu Bu ya. Oke Bu, mungkin itu aja. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching pada coach Ibu. Semoga berjalan lancar. Nanti juga akan saya pantau, akan saya nilai, akan saya perhatikan bagaimana proses jalannya coach Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya kita melakukan proses coaching ya Bu. Oke, saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep. Sama Ibu. Waalaikumsalam Pak Jai, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Silakan Haji. duduk Pak Jai. Iya. Bu Haji, punten izin saya ingin coaching Bu Haji. Oh sama iya. Ibu karena besok menghadapi observasi kelas untuk supervisi akademik. Oh besok jadwalnya Pak Jai nih. Betul. Oh iya. Saya juga udah buat beberapa perencanaan pembelajarannya Ya. detailnya untuk besok. Tujuannya apa nih Pak Jai? Ya untuk lebih mempersiapkan diri Bu. Jadi saya ingin coaching tujuannya untuk lebih mempersiapkan diri dan juga saya ingin lebih yakin lagi dengan kemampuan saya mengajar, terutama ingin berbagi dulu dengan Ibu biar apa ya, memberikan masukan juga buat saya untuk peningkatan perbaikan saya ke depannya Bu Haji. Apa yang menyebabkan faktor yang menyebabkan Pak Jai merasa perlu untuk coaching dengan saya pada hari ini?
Jadi saya itu agak sedikit kurang percaya diri sebetulnya Pak Haji. Oh, Terutama kan gitu. biasanya saya itu kalau di kelas kan selalu senang untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi anak-anak gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak saya itu susah untuk ditertibkan kembali gitu untuk fokus lagi kepada materi pembelajaran. Jadi kendala utamanya apa Pak Jai? Kendala utamanya saya sebetulnya ingin besok itu kondusif ketika diobservasi sama ibu. Nah, jadi saya itu sebenarnya grogi Bu. Takut anak-anak yang biasa ramai di kelas kan jadi penilaiannya kurang baik gitu di pembelajaran saya. Begitu nggak sih Bu? Oh, gitu. Untuk masalah-masalah tersebut yang menyebabkan Pak Jai kurang percaya diri itu ya Pak Jai. Langkah yang akan Pak Jai ambil apa? Ya yang pertama sih saya sih udah coba sharing-sharing juga ya dengan teman-teman lain, guru-guru senior gitu, berbagi pengalaman kan banyak teman-teman guru juga yang lain yang punya pengalaman yang sama dengan saya gitu. Karena kan nih kebetulan besok itu kelasnya kelas 10 FLB. Jadi kelas 10 FLB itu kan perempuan semua Bu muridnya kebetulan. Nah jadi biasa agak ramai Bu, punten ya Bu ya. Perempuan kan udah bercanda gitu seru gitu. Iya. Kadang-kadang untuk mengembalikan fokus ke materi pembelajaran itu agak kesulitan bagi saya gitu. Nah, itu sih masalahnya Bu. Berarti mengalami kesulitan ya Pak ya? Oh, Dari sayanya juga ada nervous kan, Oh, besok mau iya. diobservasi kelas. Dari anak-anaknya juga kebetulan memang karakteristiknya MPLB ini kan rame gitu. rame ya. Terus tindakan apa nih? Strategi apa yang akan Pak Jai lakukan untuk menghadapi masalah ini nih? Ya, memang saya udah ada beberapa rencana aksi ya, selain tadi minta masukan dari teman-teman yang lain. Mungkin nanti kedepannya sih untuk besok yang saya siapkan, saya membuat rencana pembelajaran LPP yang lebih detail Bu. Jadi akan mengkombinasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan PSE. Jadi ketika anak-anak itu nanti sudah mulai ramai untuk mengembalikan kepada fokusnya, saya akan menerapkan teknik stop dan mindfulness. Oh, Gitu. itu rencana kedepannya yang akan Pak Jai lakukan Ya, untuk besok. menghadapi murid-murid yang ramai itu Pak Ya. Jai. Saya rasa itu bagus Pak Jai. Saya rasa itu bagus dan mungkin akan kita lakukan dengan lebih konkret lagi ke depannya ya. Dan dalam hal ini saya akan pantau Pak Jai pada saat Pak Jai melaksanakan strategi ini. Siap. Ini udah saya buat sedikit Bu RPP-nya. Iya. Kira-kira udah gimana Bu? Oh, ini sudah bagus. Jadi ada Kita sudah memiliki rencana aksi yang jelas ya sekarang ya. Ya, Bu Haji. Ya, Oke ya. tadi kita sepakati bersama nih Pak Jai ya. Mudah-mudahan rencana ini dapat berjalan dengan baik. Siap. Jika nanti kedepannya Pak Jai ada kesulitan atau apapun, silakan menghubungi saya lagi dan saya siap akan membantu Pak Jai. Baik Bu Haji, Ya. saya insya Allah siap bertanggung jawab. Besok juga insya Allah saya jadi lebih Percaya yakin diri. sekarang. Ya, siap. Ya. Semangat Pak Jai. Siap Bu Haji. Kita laksanakan rencana kita ini, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita ketemu lagi nanti 2 minggu ke depan untuk melihatnya ya Pak Jai ya. Ya, terima kasih, Bu. Saya akan lihat nanti bagaimana prospek dari progres dari apa yang Pak Jai lakukan ini. Siap. Apa yang Pak Siap, Jai Pak laksanakan ini. Semangat Pak Jai, terima kasih. Terima kasih Bu Haji, saya Ya. terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Halo Ibu, kita ketemu lagi nih. Halo Pak Cecep. Kita membahas, kita bicarakan lagi tentang kegiatan Ibu yang sudah melakukan coaching terhadap coach Ibu ya Bu ya. Sudah Ya. dilakukan belum Bu? Ya sudah Pak. Alhamdulillah sudah berjalan baik ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu nih, menurut penilaian Ibu performa coaching yang Ibu lakukan tadi itu bagaimana Bu? Saya rasa sudah cukup baik Pak Cecep. Ya. Karena terutama dalam mendengarkan aktif. Namun saya masih merasa ada ruang untuk memperdalam pertanyaan untuk coach saya sih sebetulnya. Pertanyaan yang Ibu ajukan sama Iya, coach Ibu ya Bu iya. ya. Saya memperdalam itu. Baik Ibu. Kemudian boleh
mau minta kesempatan ya Bu ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu ya Bu ya. Ya, silakan, Di Pak. sini saya melihat nih tadi pada saat Ibu menanyakan tentang tantangan yang dihadapi oleh coach Ibu, itu sudah sesuai kok Bu dengan standar yang kita rujuk. Artinya dalam arti kata tadi sudah saya perhatikan itu sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Alur tirta itu Bu sudah berkembang kok Bu, sudah bagus. Oh, terima kasih Pak. Tapi menurut Bapak bagaimana mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach saya, Pak? Ya. Dalam hal ini Bu, ada beberapa nih yang tadi saya nilai, ada beberapa yang mungkin masih bisa dikembangkan sama Ibu sebagai coach nih. Misalnya pada saat Ibu menggali lebih dalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh coach Ibu. Kemudian pertanyaan ini bisa dibuat juga lebih reflektif lagi Bu, supaya coach Ibu itu lebih terbuka juga sama Ibu. Jadi tidak ada yang ditutupi lagi permasalahan mereka. Kalau misalnya pada saat ngobrol kan harus terbuka nih Bu. Ya mungkin Ibu bisa membuat pertanyaan yang lebih reflektif lagi. Kemudian setelah itu Ibu juga mungkin bisa menggali lagi, kemudian bisa mendengarkan yang lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira penilaian saya seperti itu sih Bu. Menurut Ibu bagaimana nih pendapat Ibu? Saya sangat setuju Pak. Saya bisa mencoba mengembangkan pertanyaan yang lebih menantang untuk pemikiran coach. Jadi mereka lebih terbuka lagi, mereka lebih bisa menjelaskan lagi permasalahan-permasalahan yang mereka alami untuk dilakukan coaching. Oh gitu Ibu ya. Oke. Sekarang dari diskusi kita ini nih Bu, apa yang sudah terbayang nih sama Ibu? Ada nggak hal yang terbayang sama Ibu yang apa yang akan Ibu lakukan nih untuk meningkatkan performa terhadap kegiatan coaching yang nanti Ibu yang sudah Ibu lakukan terhadap coach Ibu? Saya sih akan sering berlatih Pak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mengajak coach saya lebih mendalami permasalahannya, lebih kuat untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya. Oh gitu ya Bu. Lebih semangat lagi Bu ya dalam berlatih ya Bu ya. Semoga nanti Ibu kedepannya bisa menjadi seorang coach yang profesional ya Bu ya, dalam menggali kemudian menemukan potensi dari coach yang sudah Ibu coaching nanti ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Cecep. Demikian mungkin cukup sekian ya Bu ya pertemuan kita setelah Ibu melakukan ini. Semoga kedepannya kita juga bisa menjadi lebih baik lagi Bu ya. Amin. Ya terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sama-sama. Nanti kita ketemu lagi dalam permasalahan yang baru mudah-mudahan Bu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Pak Jai, selamat siang. Pak Cecep, Iya. siang Pak Cecep. Siap Pak Jai. Iya. Pasti ada yang enak nih kalau ketemu Pak Jai, pasti ada yang dibicarakan apa gitu, pengen Ibu ngomongin apa gitu Pak Jai. Mau ngomongin apa tuh? Iya. Iya. Oh iya, saya lupa. Kita kan mau ini supervisi kan? Iya, rencananya saya mau melakukan coaching nih Pak sama coach saya gitu Siap. kedepannya. Nah, ini jadi sebelum Pak Cecep melakukan coaching Iya. sama teman-teman guru, ya kita ada sedikit yang mau dibahas nih. Saya punya catatan. Di sini ada beberapa rubrik penilaian yang bisa kita diskusikan. Iya, gimana tuh Pak Jai? Nah, ini ada coach dan coachee itu akan saya amati. Yang pertama Pak Cecep, dan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik penilaian, kemudian dengan alur tirta. Ya, Tirta, oh, ya, pakainya. betul Pak Jai. Kemudian bagaimana juga Pak Cecep bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Dan jangan lupa pertanyaannya dengan prinsip coaching itu diantaranya adalah yang bersifat kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching.
Oke, Pak Pak Jai. Cecep. Nah, saya mau tanya lah, Pak Cecep, ya boleh ya kita diskusi Boleh, dulu. ya. Kira-kira kompetensi apa Pak Cecep yang ingin dikembangkan nanti sebagai coach nih? Eh, yang saya fokuskan gitu ya Pak Jai ya. Saya sebenarnya pengen fokusnya itu pada kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Jadi saya bisa mendengarkan coach saya nih, tentang permasalahan dia apa nanti yang akan diungkapkan. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach saya, supaya coach saya itu bisa paham lah tentang apa yang saya tanyakan gitu loh Pak Kenapa tuh Jai. Pak Cecep mau memfokuskan ke tadi kedua hal itu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari 8 kompetensi yang ada kan, atau Iya. yang 4 dipelajari, Iya. Pak Cecep memfokuskan kedua itu. Kenapa tuh Pak Cecep? Saya sih sebenarnya ingin mengukur nih Pak Jai, sejauh mana nih saya bisa membangun kehadiran saya dalam proses coaching nanti. Kemudian dalam proses percakapan juga saya pengen hadir sepenuhnya. Jadi kemudian bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi saya bilang, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Kemudian supaya apa? Supaya nanti tujuan saya sih ingin bisa menggali lebih dalam target dari coach saya tersebut. Apa yang ingin ditemukan solusi dari permasalahannya itu gitu Pak Jai. Jadi kunci itulah nanti yang akan mencari dan menemukan solusinya Iya sendiri. betul Pak Jai, saya harapkan sih seperti itu. Kemudian saya juga merasa ada yang masih bisa saya kembangkan sih Pak Jai, terutama dalam pendalaman pertanyaan saya terhadap coach saya juga Pak Jai, begitu. Siap Pak Cecep, luar biasa nih. Udah siap kayaknya nih melakukan coaching dengan teman-teman guru. Betul Pak Jai. Saya juga berharap nih Pak Jai bisa mendapat masukan yang konkret mengenai hal-hal yang bisa diperbaiki dalam percakapan coaching nanti sama coach saya. Siap, nanti kita diskusi lagi karena setelah Pak Cecep Melakukan coaching, supervisi, nanti baik, kan baik. kita ada pasca supervisi ya. Oke baik, nanti tolong diamati Pak Jai ya. Tolong diamati dengan baik mana kekurangan saya, mana yang harus ditingkatkan lagi, mana dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Jai. Oke, selamat. Oke, Semoga sukses. siap. Terima kasih Pak Jai. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Sri. Masuk Bu Sri. Ya, terima kasih Pak. Ya duduk Bu. Silakan monggo. Ada apa nih Bu? Bisa saya bantu? Kira-kira ada apa yang mau dibicarakan kira-kira hari ini? Begini Pak, mengenai kemarin yang saya sudah WA Bapak, saya sedang punya masalah Pak dengan anak murid saya di kelas 3. Kira-kira masalahnya seperti apa itu Bu di kelas 3 yang akan kita bicarakan pada hari ini? Begini Pak, murid kelas 3 saya itu belum bisa baca dan menulis Pak. Saya bingung Pak, bagaimana ya caranya? Berarti permasalahan yang Ibu hadapi itu murid Ibu belum bisa baca tulis ya Bu ya. Kemudian coba deh ceritakan, Ibu ceritakan sama saya nih, menurut Ibu tantangan-tantangan utama dalam permasalahan yang Ibu hadapi ini apa aja sih? Ya, sebetulnya biasanya Pak, anak yang tidak bisa membaca dan menulis itu penyebab utamanya adalah sulit belajar Pak. Dia tidak bisa mengenal huruf. Biasanya mereka akan terbalik, mengenal huruf antara huruf B dan huruf D. Itu adalah tantangan utama kesulitan yang saya hadapi Pak. Tetapi saya sedang berpikir Pak, bagaimana cara menanganinya Pak. Berarti kadang anak sulit membedakan antara huruf Ya. B dan huruf D itu suka kebalik ya Bu. Betul. Kemudian apa sih yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi hal ini? Saya sudah coba lakukan Pak dengan memberikan pelajaran les tambahan pada anak pada jam istirahat atau pada jam kosong Pak. Kemudian ada apa lagi? Strategi apa kira-kira yang Ibu dapat gunakan selain itu? Sebetulnya saya ada strategi lagi Pak selain itu. Saya ingin mengajak anak untuk belajar membaca buku cerita dan bermain tebak huruf Pak. Gitu ya. Berarti ada
kemungkinan 3 strategi nanti yang akan Ibu terapkan ya Bu ya. Iya betul Pak. Kira-kira nih Bu, bagaimana nih menurut Ibu pendekatan yang sudah Ibu lakukan tersebut itu Ibu nilai sudah efektif? Maksudnya sudah bisa efektif dalam diterapkan di kelas 3 yang Ibu ajar sekarang? Sudah efektif sih Pak. Jadi anak itu lebih semangat belajarnya, lebih termotivasi belajarnya dengan melihat buku cerita atau bermain tebak huruf. Dia lebih antusias sih Pak untuk belajarnya. Saya akan coba lagi dengan strategi yang itu. Oh gitu ya Bu. Jadi nanti mudah-mudahan Ibu harapkan dengan 3 strategi tadi, mudah-mudahan anak Ibu juga bisa berubah ya Bu, dari sebelumnya tidak kenal huruf, tidak bisa membedakan huruf menjadi kenal huruf. Bagus kok Bu itu. Kemudian kira-kira nih Bu, untuk menjalankan strategi yang Ibu utarakan tadi nih dalam membaca buku cerita, menambah huruf dan melakukan les ini, kira-kira akan Ibu terapkan berapa lama nih Bu? Kira-kira? Saya akan terapkan secepatnya Pak. Mungkin mulai besok saya akan terapkan. Oh gitu ya, secepatnya Bu ya. Secepatnya. Nanti berarti setelah Ibu terapkan 2 minggu kemudian kita akan ketemu lagi. Baik Pak. Kita akan ngobrol lagi nih, kira-kira strategi yang sudah Ibu terapkan itu efektif atau tidak di kelas dalam menangani permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian nanti juga saya akan mencoba juga mendukung Ibu dalam proses ini. Mudah-mudahan kita juga nanti bisa mereview hasilnya, sudah bagus atau belum, sudah efektifkah diterapkan di kelas. Yaudah, nanti kita ketemu lagi kira-kira 2 minggu. Saya akan hubungin Ibu lagi, nanti akan ketemu atau saya hubungin aja lah nanti ya Bu ya. Baik, nanti kalau misalnya ini Ibu ceritakan lagi supaya juga nanti buat guru-guru yang lain juga bisa diterapkan. Kalau Doakan semoga lancar ya Pak. Iya Bu, silakan Bu. Terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep, ya Pak Jai, kita ketemu lagi nih. Cep, punten nih ya, saya sebagai supervisor. Iya, ya Pak Jai. Ini udah ada beberapa catatan saya nih. Iya, kemarin kan saya udah melakukan coaching ya Pak terhadap coach saya nih. Ini kebetulan sebagai penutup ya Pak Cecep ya, Ya pasca supervisi. Saya ingin sharing-sharing lagi sama Pak Cecep. Mungkin ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dan juga berbagi kali ya kita dari hasil supervisi saya kemarin ya Pak Jai. Ya. Kira-kira Pak Cecep perasaannya gimana kemarin? Alhamdulillah Pak, saya setelah saya melakukan coaching ya terhadap coach saya menemukan hal-hal yang menarik juga tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach saya tuh Pak Jai. Saya juga alhamdulillah setelah melakukan coaching dari performa saya itu saya sudah merasakan nih saya sudah cukup baik performa, terutama dalam hal mendengarkan aktif, kemudian tapi ada tapinya nih Pak Jai. Saya juga masih merasa ada yang kurang, ada ruang untuk saya rasa masih ada ruang nih yang bersisa untuk memperdalam pertanyaan saya, untuk menggali coach saya supaya lebih mengeluarkan secara terbuka kepada saya permasalahannya gitu Pak Jai. Nah Pak Cecep, ini hasil pengamatan saya nih ya. Boleh nggak saya sampaikan ke Pak Cecep? Boleh Pak Cecep. Jadi saya melihat itu Pak Cecep sudah sudah sesuai standar sih kemarin gitu, dari apa yang sudah dirujuk. Terima kasih Pak Jai. Dan terutama kemarin terkait pertanyaan-pertanyaan dari Pak Cecep terkait tantangannya ya, dalam alur Tirta itu kan kepada Koci. Nah luar biasa Pak Cecep menurut saya sudah bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, terima kasih Pak Jai sebelumnya nih. Ada beberapa hal yang bisa dikembangkan, misalkan pada saat Pak Cecep ingin menggali lebih dalam ya pertanyaan bisa dibuat lebih efektif gitu. Itu Pak Jai. Nah, gimana pendapat Pak Cecep tuh? Oke Pak Jai, terima kasih sebelumnya nih. Tapi alhamdulillah ya Pak Jai, tadi setelah kegiatan coaching yang saya lakukan sama coach saya sudah berjalan dengan baik sih. Terima kasih sebelumnya atas sarannya. Kemudian
Tadi kan Pak Jai sudah memberikan refleksi nih umpan balik pada saya nih. Sekarang bagaimana nih menurut Pak Jai nih mengenai pertanyaan saya yang saya berikan sama Koci? Kira-kira berbobot nggak tuh Pak Jai? Kira-kira pertanyaan yang saya berbobot berikan? kan saya tadi udah jawab. Heeh. Cecep udah bisa memberikan pertanyaan yang Oh berbobot. gitu, iya iya. Cuman saya pengen gali lagi, Pak Cecep, kalau mungkin bisa membuat pertanyaannya itu lebih reflektif ya. Oh iya iya. Kalau tadi berbobot sih udah betul, berbobot betul, gitu. betul. Nah, gimana tuh pendapat Pak Cecep? Saya setuju sih Pak Jai. Setuju tentang pendapat Pak Jai. Saya juga nanti akan mencoba mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang ya terhadap pemikiran coaching yang saya coaching nantinya Pak Jai ke depannya. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi Pak Jai ya. Mudah-mudahan sih seperti itu Pak Jai. Ya, dari diskusi kita ini yang sudah terbayang apa Pak untuk terkait dengan meningkatkan performa di area ini nih? Terutama untuk saya melakukan coaching terhadap coach saya Pak ya. Iya. Rencana saya sih saya akan berlatih lagi nih Pak Jai. Berlatih lebih banyak lagi untuk meningkatkan performa saya, terutama dalam membuat pertanyaan-pertanyaan agar coach saya itu bisa lebih dalam lagi dalam mengungkapkan permasalahan yang mereka hadapi, kemudian mereka juga bisa menemukan solusi-solusi dari pertanyaan atau masalah yang mereka hadapi itu Pak Cecep. Ya. Oke, berarti kita udah selesai ya Pak Cecep. Iya. Mungkin disimpulkan ya. Bagaimana kesimpulannya gimana Pak Cecep? Simpulannya sih simpulannya saya dapatkan sih saya merasa lebih baik lagi. Saya bisa menunjukkan performa saya dalam melakukan coaching terhadap coach saya. Saya juga insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pendengar yang baik, yang aktif, bisa mengajukan pertanyaan yang menantang lagi gitu aja sih Pak Jai. Saya juga mohon maaf kalau ada kekurangan sebagai supervisor. Sama-sama sudah dibantu. Di sini juga bukan kita dalam arti mencari kesalahan ya. Iya betul Pak Jai. Tapi saling berbagi dan juga untuk kemajuan sekolah kita bersama. Oke Pak Jai. Terima kasih Pak Jai. Oke, sampai ketemu lagi nanti kita akan ngobrolin lagi. Siap. Kalau kita ketemu lagi. Oke Pak Jai, saya pamit dulu Pak Jai ya. Oke, makasih. Assalamualaikum.